Oke, teman-teman, ini pembicara berikutnya, Saudara MH Ainun Najib. Waktu kita cukup banyak sebetulnya, tapi agar supaya efisien, nanti ada banyak pertanyaan dan pembahasan. Saya ingin minta Saudara MH untuk bicara dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya itu. Oke, silakan. Iya, terima kasih teman-teman sekalian. Saya nyesel ini ya, nyesel itu dusel, bukan nyesel. Kalau nyesel menyesal. Dan saya belum bisa menangkap nuansa forum ini karena baru datang, jadi saya mohon maaf kalau saya nanti menjadi pemain yang lucu, justru karena ketidakfahaman saya. Juga karena bicara humor itu saya agak kurang bisa mengambil jarak karena mungkin saya agak cukup terlibat dalam humor, baik dalam keterlibatan tradisi budaya saya di Surabaya, di Jombang. Bagus. Ini Ketua Nahdlatul Humor. Teman-teman dari Jogja, daripada Anda diawas-awasi, mending agak bungkam sebentar. Saya menulis makalah 5 halaman, sangat serius saya memperhatikan Yayasan Pijar yang agak tidak pijar nasibnya ini. Kok berawaan temen kok nih? Meneng dedek bore, kata traktir ya. Saya dapat tugas untuk ngomong tentang plesetan dan sesungguhnya ini sudah lewat waktunya. Plesetan itu sesungguhnya gejala sejak lama karena semua humor itu metodenya selalu plesetan, baik plesetan logika, plesetan asosiasi, plesetan visual, plesetan kata dan seterusnya. Dan yang 2 tahun terakhir ini membengkak atau mempopuler gitu, memasyarakat, itu adalah plesetan verbal. Misalnya Anda sudah tahu sendiri dan sudah bisa, misalnya Abdurrahman Wahing pon wage kliwon misalnya, bumbu masak kliwon, atau bumbu penyair bumbu landu paranggi gitu, atau apa dari Sumba Ainun Najib, kasihan nasib rakyat kita Purnamasari, Saridin mbahmu. Itu plesetan. Jadi kita bisa mulai dari Ketua Nahdlatul Ulama yang sekarang akan berubah nama menjadi Nahdlatul Ummah. Jadi NO-nya sudah beda sekarang. Kalau kemarin ngumpulin ulama-ulama karena pusing ngelawan ulama-ulama yang tidak pernah baca Quran, terus yang akan dikumpulkan umat saja. Itu contohnya, dan sesungguhnya itu hanya salah satu jenis plesetan, yaitu plesetan verbal. Selebihnya seluruh humor itu plesetan, meskipun tidak semua plesetan itu humor. Nah, nanti mungkin kalau saya ngelihatnya, mungkin karena saya tidak begitu bisa mengambil jarak dari persoalan humor ini, mungkin di sini saya membacanya melewati 3 kategori. Jadi ada dalam kehidupan itu selalu ada etika, ada saintika, dan ada estetika. Dan humor itu menurut yang bisa saya gagas sampai hari ini itu termasuk dalam estetika. Jadi humor itu bagian dari kesenian. Humor hanya bersungguh-sungguh sebagai dirinya sendiri dalam konteks estetika saja, tapi kalau di dalam etika dan saintika itu tidak, dia hanya boleh menjadi rumbai atau hiasan. Kalau di dalam etika dan sains atau kebenaran dan kebaikan humor menjadi substansi, maka yang terjadi adalah destruksi. Jadi kalau 4 kali 4 itu ya sama dengan 16, itu tidak boleh diplesetkan. Tidak boleh 4 kali 4 sama dengan terserah petunjuk Bapak Presiden, itu tidak boleh. Itu namanya plesetan etis dan saintis gitu ya, dan seterusnya. Jadi misalnya banyak sekali contoh-contoh ya, saya mencoba menyebut ini 5 halaman ini. Saya kira kalau saya jual di koran 250, padahal honornya di sini mungkin cuma 150. Tapi kalau di jumlah yang 400, tapi ya saya kira bicara dengan keprihatinan finansialnya kali ini juga tidak terlalu menganaktirikan kami yang sudah
permalukan di depan sini gitu. Karena bentuk kami aja sudah melakukan satu komposisi yang sangat humoristik. Utara Selatan ya, jadi ya ini humor plus sakit, humor ganas. Yang sana hadir Pak Harto, hadirnya menanjak terus, sekarang jadi ketua GNB. Harto Moro, aduh tak terus kesok gawat ini. Oke, saya teruskan. Jadi poin-poin saya begitu. Poin saya adalah melihat bahwa pertama, humor itu sebagai substansi dia ada dalam kerangka estetika. Nah, estetika itu Anda tahu betapa pentingnya ya. Kalau saya menyuguhi Anda teh di atas dalam asbak, terus Anda saya suruh minum dengan asbak, itu pasti tidak estetis, tidak lucu. Jadi saya menyuguhi teh harus dengan konvensi-konvensi wadah, konvensi bentuk tertentu. Juga saya menyuguhi Anda nasi tidak bisa di atas kain, tapi di atas piring. Itu estetika. Menurut etika enggak apa-apa, menurut kebenaran juga enggak apa-apa, menurut ilmu kedokteran juga enggak apa-apa disuguhkan di atas nasi disuguhkan di atas kain, tetapi itu tidak estetis, tidak indah gitu. Sama dengan sepatu itu, kalau pakai jilbab karena capek pakai sepatu, jangan lantas sepatunya dikalungkan di sini gitu, wong sudah pakai jilbab. Itu menurut etika enggak apa-apa, menurut saintika juga enggak apa-apa, tapi menurut estetika itu tidak enak gitu. Jadi humor itu masuk estetika dan dia tidak boleh masuk wilayah etika dan saintika kecuali hanya sebagai fungsi kosmetik. Karena itu kalau ada KTT non-blok, kalau tanpa humor sama sekali, tidak ada kosmetika, estetiknya juga menjadi kering. Bahkan kalau perlu sembahyang kadang-kadang juga perlu humor gitu. Dalam arti humor-humor yang dengan tingkat konvensi ketuhanan yang tertentu ya. Misalnya orang setingkat sufi kayak Gus Dur itu kalau sembahyang sudah sedemikian akrabnya dengan Tuhan sehingga kukur-kukur itu enggak apa-apa. Kalau kita kan masih takut-takut sama Tuhan, masih kayak bertamu ke tempat Pak Gubernur gitu, jadi sopan, kakinya ditekuk baik-baik, gila-gila. Jadi kalau ketuanya seperti itu memang wajar. Kira-kira begitu teman-teman sekalian. Jadi saya kira intinya adalah bahwa tidak bisa dicampur adukkan. Pancasila tidak boleh dipelesetkan. Pancasila ya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa ya ketuhanan Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya kemanusiaan yang beradab, tidak bisa dipelesetkan. Selama ini yang terjadi adalah ada sejumlah perilaku birokrasi, perilaku kekuasaan, perilaku institusi-institusi yang mempelesetkan atau yang menghumorkan masalah-masalah yang serius, yaitu etika dan nilai-nilai kebenaran. Nah, itu saya kira harus kita antisipasi, dan mungkin itu salah satu bentuk dari yang oleh panitia disebut humor dalam kedudukannya sebagai fungsi kritis kesadaran, fungsi kritik kesadaran. Selama ini kan Pancasila dipelesetkan. Banyak sekali penyelewengan itu kan kata lain saja dari pelesetan kan begitu. Kalau pelesetan seks itu enak, preset terus itu enak. Tapi kalau pelesetan hukum itu namanya penyelewengan, itu pelanggaran. Kalau pelesetannya menyangkut politik itu berarti korupsi. Menyangkut ekonomi, seharusnya uangnya ke SD Inpres ini 300.000 tapi mereset sedikit ke Pak Camat, ke dinas P dan K ke sini sehingga akhirnya tinggal 150 misalnya. Itu adalah pelesetan-pelesetan yang tidak pada tempatnya. Pelesetan dan humor hanya boleh dilakukan dalam konteks dan substansi estetika. Kalau dalam estetika, pelesetan itu wajib hukumnya atau paling tidak sunat muakkad. Maksud saya kalau inovasi-inovasi estetika, inovasi-inovasi kesenian tidak memakai pelesetan, maka dia akan kehilangan ghirrahnya, dia akan kehilangan daya kreatifnya. Seperti Anda mengenal dalam seni rupa ada surrealisme atau ada abstrak ekspresionisme, itu semua pelesetan. Seni rupa yang tidak pelesetan naturalis atau realis itu tidak pelesetan, itu persis seperti bentuk-bentuk fisik apa adanya. Tapi kalau sudah mulai figuratif, kalau sudah mulai kubisme, kalau sudah mulai apalagi kalau sudah surrealisme, itu semua pelesetan. Anda tahu lukisannya
si siapa Salvador Dali yang juga agak sinting, itu semua lukisannya plesetan. Jam yang mestinya menurut kebenaran fisika tidak bisa, logam itu tidak bisa meleleh kecuali dalam suhu tertentu, oleh beliau dilelehkan gitu. Jadi kalau dalam estetika plesetan itu memang sangat diperlukan gitu. Tapi kalau di dalam etika tidak boleh. Kalau hidung segini tidak boleh dipanjang-panjangkan, kepala tidak boleh dibesar-besarkan, hutang tidak boleh diminim-minimkan. Kata-kata hutang tidak boleh diganti dengan kata bantuan, itu plesetan yang berbahaya. Utang ya utang mulai, kalian ngomong. Utang kadek bantuan utang ya utang lho wis gak reken gitu loh. Yang jelas, nah eufemisme dalam bahasa Indonesia itu adalah plesetan yang juga bisa kadang-kadang bisa menghibur hati tetapi juga sangat berbahaya. Karena eufemisme itu mengkamuflase pengetahuan kita dari realitas gitu. Jadi kalau dulu pelacur, sekarang pelacur tidak ada, sudah menjadi tuna susila. Sekarang wanita tuna susila di Jawa Timur sudah tidak ada, diganti menjadi wanita idaman. Wanita harapan. Lu ya apa rene pelacur wanita harapan niku? Anak saya mau saya sebut wanita harapan tidak bisa lagi karena begitu disebut wanita harapan atas usul Gubernur Sularso dia diasosiasikan orang sebagai pelacur. Itu. Jadi ini eufemisme ini gawat memang. Jadi saya kira kita harus harus mengantisipasi soal ini. Saya memberi metafor-metafor kalau misalnya gini, humor itu sangat serius sebagai dan di dalam dirinya sendiri. Ini saya serampangan aja saya sebut. Jika humor diterapkan sebagai prinsip dalam kebenaran ilmu, tata negara, peribadatan, pergaulan rakyat negara, manusia, Tuhan dan seterusnya, ia merusak. Dia seperti melipat-lipat kaca gitu. Jadi kalau kaca itu nggak bisa dilipat, itu jangan dilipat. Itu adalah Anda menerapkan satu prinsip tidak pada tempatnya. Fakta kehidupan, realitas manusia, kenyataan sejarah bisa dihumorkan, tapi dia bukan humor. Kita orang Jawa terutama, atau mungkin orang Melayu, orang Indonesia pada umumnya memang hanya punya sisa kemampuan untuk being resistant culturally itu dengan metode humor. Orang naik becak, terus becaknya gelundung karena diserempet bis gelundung nang kali, wah anak becak kecemplung kali, guyu tambahan. Ana wong bapak bunda sedang guyu kabeh. Gitu ya. Kita sudah menertawakan apa saja gitu. Kita sudah sampai ke pasca tragedi gitu sehingga kita sudah over tragic ya, sudah tidak produk atau ekspresinya sudah bukan air mata lagi tetapi tertawa gitu loh. Kan orang sangat bahagia dan orang sangat sedih itu sama ekspresinya, nangis. Gitu. Sangat melarat dan sangat kaya sama ekspresinya, gendeng. Saya kira begitu, kemudian saya teruskan karena waktunya sangat sedikit, saya loncat-loncati. Yang menjadi pertanyaan dari penyelenggara adalah apakah humor ini pertama, apakah dia di samping dia merupakan metode resistensi kultural, apakah dia tidak terancam untuk terpleset menjadi hanya eskapisme kultural gitu ya, eskapisme psikis gitu. Saya hanya bisa menyimpulkan dalam soal ini sebenarnya kalau bisa sih itu jangan hanya menjadi pelarian psikis, kalau bisa sih dia didaya gunakan untuk perubahan untuk untuk pembangunan kepribadian dan seterusnya ya. Tetapi kalau memang humor hanya tersisa sebagai hanya tersisa dalam fungsinya sebagai pelarian psikis saja ya sudah lumayan gitu loh. Ya sudah tidak apa-apa lah, rakyat itu jangan dimarahi terus. Wis melarat, ganti duit, diubur-ubur koramil, jika oleh pelarian gitu loh. Kan keterlaluan nih kecendekiawan ini. Kata Mukhtar Lubis sudah malas-malas, kata Pak Harto kurang berpartisipasi dalam pembangunan. Wong rakyat yang punya pembangunan kok suruh berpartisipasi. Terus kata cendekiawan, kamu ini hanya pelarian gitu. Mbok sudah enggak apa-apa lah, habis mereka mau lari kemana? Kalau mereka punya problem sekarang kayak entah penggusuran, entah pembebasan tanah, entah apa, mereka mau lari kemana? Mau ke Yayasan Alogita juga enggak ada dana untuk itu. Mau lari ke ulama juga nanti dituduh sempalan. Mau lari ke Gus Dur sudah terlalu banyak persoalan. Apalagi sekarang dia punya keintiman baru dengan Bosnia. Hitung-hitung mungkin mau mendirikan cabang NU di sana, siapa tahu ya.
Gimana dek ini gak payu-payu ya wis lah mlayu nang Bosnia sapa ro iso ayu gitu kira-kira. Soalnya rakyat kita ini mau mengeluh itu nggak jelas mau kemana. Kalau mau ke Pak Camat malah dimaki-maki, ke Koramil malah dicurigai, ke Pak Polisi malah diuber-uber, ke ulama juga nggak diperhatikan, ke LBH juga LBH itu kalah terus. Terus ke LSM nggak ada budget untuk itu. Kemana mereka pergi? Ya sudah, ke Tuhan susah ngomong-ngomongnya sama Tuhan. Bahasanya nggak jelas, bisu terus, sudah istikharah berkali-kali nggak dijawab-jawab. Sama malaikat lebih abstrak lagi. Jadi ya sudahlah, kalau mereka kemudian bisa menetralisir, bisa mengeliminir penderitaan mereka melalui humor, ya saya pakai coro Jawa, ya sudahlah, syukurlah daripada tidak sama sekali. Tapi saya bukan tidak menghormati dan menghargai inisiatif-inisiatif agar humor bisa kita fungsikan, kita daya gunakan untuk mengolah bagian-bagian tertentu dari perubahan sosial. Jadi misalnya bagaimana pemfungsian humor melalui media-media komunikasi. Bukan hanya bagaimana pelawak misalnya pelawak tidak hanya mengungkapkan pesanan Departemen Penerangan, tapi juga mengungkapkan pesanan Pijar, pesanannya Bang Jil, pesanannya Gus Dur gitu. Asmuni itu kadang-kadang diam-diam itu mengeluarkan pesanannya Gus Dur, wong iku tonggo. Yang janjane ya padha wong loro iku. Asmuni itu kan cuma 1 kilometer dari tempat Gus Dur itu rumahnya aslinya sana itu. Iya, di Ndiwe itu, dan mereka sesungguhnya itu sama-sama kiai, cuma yang satu kesasar ke Ludruk, yang satu kesasar ke NU. Sebenarnya terbalik itu. Mestinya Ludruk itu Gus Dur, Asmuni itu kiai. Ya gak apa-apa, bagus pelesetan di Gus ya wis. Meneh-meneh lah muga-muga sampean iso dadi ketua GNB. Jadi begitu, mudah-mudahan bisa. Saya dari dulu membayangkan teman-teman bisa menyelenggarakan misalnya malam anekdot gitu ya. Puisi sudah konotatif ya, secara politik sudah sangat konotatif dan sangat sensitif untuk dicurigai. Kesenian tradisi juga sudah tidak efektif lagi karena sudah diplesetkan fungsinya. Seperti Anda tahu misalnya yang pernah kita diskusikan di ruangan ini tentang Punokawan di TV itu ya, Gegareng Semar Bagong Petro, itu kan dia sangat diplesetkan, bahkan dibalik dari hakikat filosofisnya. Tidak ada ceritanya Semar itu menyuarakan Bendoronya, tapi Semar selalu menyuarakan apa-apa dari kampungnya ke Bendoronya. Tapi kalau Semar di TVRI kan Semar yang terbalik. Jadi itu sesungguhnya adalah plesetan Semar yang besar-besaran, dan itu merupakan ancaman besar bagi kesehatan budaya di Indonesia. Tetapi teman-teman sekalian, betapapun kita punya pretensi untuk, terakhir sekali ya, betapapun punya pretensi untuk memfungsikan humor, tetapi saya kira kita jangan terlalu jangan terlalu nafsu gitu ya. Teman-teman mahasiswa itu seringkali terlalu bernafsu dalam arti begini, ono opo ae ada apa saja ingin dimanfaatkan untuk kepentingan baik sih maunya, kepentingan perubahan. Ada orang sakti, ada mau dimanfaatkan, ada dukun mau dimanfaatkan. Akhirnya sama saja dengan pemerintah gitu loh. Dan juga efek internalnya saya khawatir kalau kita terlalu bernafsu memanfaatkan humor, itu nanti nggak lucu lagi. Anda nggak tahu susahnya orang melawak, Anda tidak tahu susahnya orang bikin humor. Begitu Anda kasih pesanan, begitu Anda kasih indoktrinasi psikologis, dia menjadi macet, ini metabolisme kreatifnya menjadi macet. Dia kehilangan spontanitas, dia kehilangan keenakan untuk melawak, dia kehilangan kehilangan daya humor. Kecuali orang-orang yang mumpuni dan jenius saja yang mampu mengatasi itu semua gitu. Jadi saya kira kalau toh kita akan mendayagunakan itu, kita harus tahu persis caranya bagaimana approach kepada pelaku-pelaku humor. Jangan kita terlalu mendorong-dorong dia gitu. Saya kan pernah juga mendatangi dukun-dukun itu kira-kira 10 tahun yang lalu itu dengan maksud yang juga sangat progresif. Saya pikir kan pejabat Indonesia ini banyak tergantung sama dukun. Jadi kalau dukun-dukun ini saya datangi, mungkin saya bisa pengaruhi dia supaya dia mempengaruhi pasien-pasiennya gitu kan. Jadi oke lah Pak, nanti sampean dari gubernur bisa insya Allah jadi menteri, tapi syaratnya sampean harus bikin keputusan begini yang kira-kira menguntungkan rakyat gitu. Saya dulu bersemangat, tapi tak pikir-pikir, lah ya apa gubernur sitok dukune 5 hari ini. Menteri piro meneh dukune, bupati piro dukune. Waduh lah, terus biayanya teko ndi kira-kira. Nekani dukun-dukun akhirnya ndak jalan itu.
Dan dukun-dukun Sakti Mandraguna itu tahu dia apa yang saya maksudkan, meskipun saya sudah bungkus ini vibrasi sedemikian rupa, mereka tetap tahu. Jadi intinya dari yang terakhir ini adalah kita jangan terlalu pretensius sedemikian rupa sehingga nanti merugikan mekanisme kreatif para pelaku humor itu sendiri. Saya kira demikian teman-teman sekalian yang saya bisa ungkapkan. Kalau boleh barang 1 menit yang terakhir ini saya ngomong tentang dari seluruh yang kita bisa bicarakan tentang humor itu Tuhan sendiri itu memang humor gitu, maha humor gitu ya. Tuhan itu aneh-aneh gitu, lucu-lucu, sudah enak-enak di surga Adam pakai dilarang makan buah kuldi, buah kuldi siji aja kok pakai dilarang-larang gitu kan. Buah kuldi 1 aja, wong Madura aja kelangan sak keranjang ndak apa-apa, kejut kabeh. Tapi terus bikin pertarungan di dunia, orang bunuh-bunuhan, orang bikin ideologi, ada kapitalisme, sosialisme, ada yang Islam sosialis, ada Islam kapitalis, terus perang, macam-macam, bingung, ono NU, ono Muhammadiyah, ono NU Aliyafi, NU Abdurrahman Wahid, NU, macam-macam, bingung kabeh. Ini Tuhan ini bikin humor kok sampai keterlaluan gitu. Akhirnya mahasiswa juga begitu, kalau sudah begini-begini sudah hendak ngitung kodim, udah pokoknya. Udah. Padahal itu semua cuma humor. Wong Tuhan itu dulu cuma kesepian, terus kok ijen sira urip pisan gitu kan. Terus tanggae menungso, tanggae setan, tanggae jin. Terus akhirnya ketika ada penggusuran, terus ada mogok, pemerintah menuduh ini pasti ada yang menunggangi ini. Artinya cara berpikir soal tunggang menunggangi itu menjadi alam pikiran nasional. Terus mahasiswa juga begitu, ini penindas ini pasti ditunggangi setan ini itu. Jadi yang musuh kita adalah setan. Padahal, tapi setan ini siapa yang nunggangi? Siapa yang ngasih kekuatan? Siapa yang bikin setan? Siapa yang memberi hak kepada setan untuk menggoda manusia? Ternyata Tuhan. Jadi musuh kita ternyata Tuhan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.